Bab 1071, memperkosa pelayan. Pelayan wanita ini ketakutan. Dia mencoba melepaskan diri dari pelukan Theo, namun ia tidak bisa meronta sama sekali. Karena Theo adalah seorang ahli bela diri, "Tuan, tolong jangan lakukan apapun." Tangis dia, "Aku sudah menikah, tolong lepaskan aku." Sialan, salah satu bawahan Theo marah. Dia mengeluarkan pistol dan menodong dahi pelayan. "Suatu kehormatan bagimu, bos kami tertarik padamu. Beraninya menolak bos kami, cari mati ya, cepat setujui permintaan bos kami atau aku tembak kamu." Aku sedang mengandung," ujar pelayan itu menggigil ketakutan. "Kumohon pada kalian lepaskan aku tidak bisa menahannya lagi." "Sialan," desah Theo. "Namun, tidak apa-apa, gugurkan saja bayi dalam kandunganmu. Aku akan menjadikanmu istriku ke-13. Pelayan itu sangat ketakutan hingga buru-buru berlutut dan memohon untuk tidak menggugurkan kandungannya. Namun, Theo tidak menyetujuinya. Ia memberikan lirikan mata pada bawahannya. Bawahan itu langsung menarik pelayan wanita pergi melakukan aborsi. Tatapan kerumunan membelalak besar. "Brengsek, kenapa di dunia ini ada pria tidak manusiawi sepertimu? Demi menyetubuhi seorang wanita tega membunuh nyawa yang belum lahir. Ini tidak bisa ditoleransi." Kerumunan mulai berdebat dengan Theo. "Keterlaluan, kalian bukan manusia, sampai bisa melakukan hal ini. Kalian dari pasukan mana? Kami laporkan kalian. HMPH, kalian aib tentara, tidak pantas menjadi prajurit." Theo melirik kerumunan dengan tatapan sinis. "Hari ini, aku inginkan gadis ini. Keluar kalian, aku ingin melihat siapa yang berani membelinya. Kepala kalian yang besar atau peluru aku yang keras." Kerumunan tampak ketakutan. Para pasukan ini melanggar hukum dan sembrono. Mereka berani membunuh orang, namun pada akhirnya, seorang pria tua keluar di antara kerumunan. Pria tua itu melepas mantelnya dan memperlihatkan 2 bintang bersinar di seragam militernya. Jenderal. Pria tua itu adalah seorang jenderal. "Kali ini, sekumpulan pasukan ini akan mendapat masalah." Kalian dari tim mana?" tanya pria tua ini. "Kalian memalukan tentara. Sekarang juga berlutut minta maaf, lalu pergi ke pengadilan militer untuk minta diadili. Kalau memaksaku melakukannya sendiri mungkin nyawa kalian juga akan melayang." Tidak disangka Theo tidak takut sedikitpun, dia malah menyeringai sinis, "Dasar tua bangka, sudah bosan hidup ya? Beraninya sombong di depanku," ujar dia. "Brengsek, aku jenderal," teriak pria tua itu. "Kalian akan dihukum karena menghinaku." "Hehe," Theo meremehkan, "di mataku, jenderal hanyalah sampah." Kerumunan gempar. Pasukan ini sangat arogan hingga berani menghina seorang jenderal. Pria tua itu marah. Dia membidik pistol ke arah Theo. "Kalau berani katakan sekali lagi." Theo mengeluarkan plakat giok dari saku dan menaruhnya di meja. "Buka mata kalian dan lihat dengan jelas siapa aku. Aku ingin kamu menjawab aku. Apakah kamu sampah di mataku?" Kerumunan menatap dengan cermat dan kemudian bersorak. "Plakat unicorn emas itu adalah plakat eksklusif untuk master. Plakat unicorn emas, hanya master yang memiliki kualifikasi memiliki plakat giok ini. Apakah pasukan ini adalah master?" "Berlutut, yang tidak berlutut ketika bertemu master akan dibunuh," teriak Theo. Theo berbicara sambil melepaskan tembakan. Bab 1072, citra master hancur. Kerumunan ketakutan mendengar suara tembakan dan mulai berlutut satu persatu. Namun, pria tua itu tetap berdiri, hanya saja kedua kakinya gemetar hebat. "Pak tua, tulang kamu keras ya?" tanya Theo menodongkan pistol ke arah pria tua itu. "Kalau begitu aku bantu kamu kendurkan." Pong, begitu suara tembakan terdengar, lutut pria tua itu ditembak. Dia berteriak kesakitan dan berlutut. Darah segar langsung mewarnai celananya. "Pak tua, sekarang juga jawab aku, apakah kamu sampah di mataku?" tanya Theo menyeringai. Aku sampah, di hadapan master." "Aku hanyalah sampah," ujar pria tua itu putus asa dan mengerang kesakitan. "Haha, coba saja patuh dari awal, apa perlu ditembak dulu?" ujar Theo tertawa keras.
bawa pelayan ini pergi aborsi dan antar dia ke ranjang aku malam ini. Baik, bawahan. Theo menyeret pelayan itu ke bawah. Hati orang-orang sangat pilu. Tidak disangka master yang mereka idolakan adalah seorang pria cabul, sombong dan tidak tahu malu. Citra master di hati mereka tiba-tiba hancur. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi master di Clarity. Tepat saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras, "Hentikan!" Kerumunan menoleh ke arah sumber suara. Di sudut, seorang pria muda berdiri dan menghampiri master. Dan ada seseorang yang langsung mengenalinya. Bukankah itu Christian, putra Dewa Perang Kunlun? Iya, beberapa hari yang lalu dia berpura-pura menjadi murid master dan memperkosa seorang wanita di jalan. Bahkan berita itu sudah tersebar ke seluruh Clarity. Namun, beberapa hari kemudian master memberi klarifikasi bahwa Christian bukanlah muridnya. Apa yang sedang dilakukan Christian? Dewa Perang Kunlun menatap Christian dengan jijik. "Christian, putra Dewa Perang Kunlun? Apakah kamu ingin ikut campur? Aku sarankan lebih baik kamu pergi sekarang juga. Aku belum meminta penjelasan darimu yang berpura-pura menjadi muridku. Kali ini, beraninya kamu menentangku." "Ayah," Christian mendesah, "kalau begitu aku katakan secara lugas, aku akan ikut campur dalam masalah ini. Bapak Ibu sekalian, aku ingin mengklarifikasi kejadian beberapa hari yang lalu. Sebenarnya aku sudah lama tahu master adalah orang yang cabul dan menyetubuhi banyak anak gadis. Aku pura-pura menjadi murid master dan memperkosa seorang wanita di jalan untuk memancing master keluar, agar kalian melihat sifat aslinya. Akhirnya aku berhasil memancing master keluar." Semua orang saling memandang. Tatapan mereka penuh kecurigaan dan bertanya-tanya benarkah yang dia katakan. "Memangnya kenapa kalau berhasil memancingku keluar?" Cibir master, "Bahkan Dewa Perang Kunlun saja bukan lawanku, apalagi kamu." Setelah itu, master melancarkan serangan. "Sekarang aku sudah berlatih sihir Kunlun tingkat ke-7 dan memiliki kekuatan Dewa Perang," ujar Christian tertawa keras. "Aku ingin lihat betapa kuatnya master." Dia tidak mau kalah dan menyerang. Semua orang terkejut dan mulai menghindar. Master dan Christian sama-sama memiliki kekuatan Dewa Perang. Kedua Dewa Perang yang bertarung ini sangat menggemparkan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah kedua belah pihak hanya mengerahkan 3 serangan untuk menentukan pemenang. Master memuntahkan seteguk darah setelah dipukul terbang oleh Christian. Sedangkan Christian tidak terluka sedikit pun. Semua orang tercengang. Master yang terkenal sebagai Clarity orang terkuat dikalahkan oleh Christian dalam 3 serangan. Betapa kuatnya Christian ini. Bab 1073, Dewa Perang Baru. Mustahil kedepannya Christian mungkin saja akan menggantikan master menjadi orang nomor 1 di Clarity. Christian menghampiri pelayan yang dianiaya dan memapahnya berdiri. "Nona, kamu baik-baik saja, kan?" Pelayan itu berterima kasih. "Terima kasih atas bantuan Tuan Christian." "Tidak apa-apa, sudah seharusnya aku melakukan ini," ujar Christian melambaikan tangan. Jenderal tua yang lututnya terluka juga berdiri sambil memegang meja. Tuan Christian tidak takut pada kejahatan, mendukung keadilan, kuat dan layak menyandang gelar Dewa Perang. Kekuatan Dewa Perang sama dengan Tuan Christian. Kupikir akan lebih tepat memanggilmu Dewa Perang Christian. Ada yang berteriak di antara kerumunan, "Hidup Dewa Perang Christian." Kemudian, semakin banyak orang ikut berteriak, kata Dewa Perang Christian mulai menggema. Dengan bantuan keluarga agung, berita ini dengan cepat menyebar luas ke seluruh Clarity. Untuk sesaat, ada banyak opini publik master yang dianggap sebagai idola seluruh rakyat dan kepercayaan di negara ini, ternyata mencabuli wanita di depan umum bahkan memaksa wanita itu untuk melakukan aborsi. Image-nya yang memimpin keadilan juga sudah hancur. Hingga akhirnya, Dewa Perang Christian keluar menghentikan master dan membawa keadilan. Untuk sesaat, orang-orang di Clarity panik, citra master berangsur-angsur hancur. Dan citra Dewa Perang Christian mulai mengakar di hati orang-orang. Samar-samar ada tanda Dewa Perang Christian menggantikan master. Pagi-pagi sekali, Tokia membangunkan Recha. "Recha,
Recha cepat bangun, ada berita besar. Tidak aku duga ternyata master orang seperti ini. Recha, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku bahkan menganggap dia sebagai idola. Tokia, apa yang kamu bicarakan? Tanya Recha bingung. Tokia menunjukkan berita yang ada di ponsel kepada Recha. Recha marah. Setelah membaca berita itu, brengsek, lagi-lagi Christian memfitnah dirinya. Dia bahkan mencari seseorang untuk pura-pura menjadi master. Kejadian ini cukup untuk membunuhnya 10 kali. Pemikiran yang pertama kali muncul di benak Recha adalah membunuh Christian. Saat ini, Lone Wolf atau yang bernama Jenderal Perang Gok. Lone Wolf sudah membaca berita itu. Dia datang untuk bertanya kepada Recha, apakah perlu membunuh Christian? Recha berpikir sejenak dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, untuk sementara jangan menanggapi masalah ini, apalagi mengambil tindakan apapun pada Christian. Kenapa? Lone Wolf bingung. Jangan lupa, Raja Bloody masih melarikan diri. Ujar Recha, Raja Bloody masih mengira aku lumpuh di tempat tidur. Kalau aku muncul membunuh Christian, bukankah itu akan ketahuan? Itu akan sangat sulit memancing Christian datang. Jadi, jangan beri tanggapan apapun, biarkan Raja Bloody percaya aku lumpuh. Dia pasti akan kembali. Baiklah, desah Lone Wolf. Christian tidak boleh dibunuh, tapi mereka yang menemani Christian berakting harus ditangkap secara diam-diam. Aku butuh mereka untuk memberikan klarifikasi tentang diriku. Tidak masalah. Lone Wolf menjawab iya dan pergi dengan tergesa-gesa. Tidak butuh waktu lama bagi Recha untuk menangkap orang-orang itu. Bukan hanya Theo yang berpura-pura menjadi master, bahkan pelayan wanita, veteran, heroik dan beberapa penonton juga ditangkap. Recha menyeringai. Christian mengerahkan banyak tenaga untuk melawan dirinya. Para aktor ini ketakutan setengah mati. Bab 1074, kamu adalah master, siapa kalian? Tanya Theo dengan suara gemetar. Kenapa menangkap kami? Apakah kamu master? Cibir Recha pada Theo. Kenapa berbeda dengan master yang pernah kulihat? Tubuh Theo gemetar, sebaiknya lepaskan kami pergi. Ujar dia, aku berteman baik dengan Dewa Perang Christian. Kalau terjadi sesuatu padaku, kalian pasti akan mendapat balasan. Dewa Perang Christian, ujar Recha mengangkat bahunya. Sebelum master jatuh, Christian selamanya tidak akan pernah berjaya. Apa? Para aktor ini menatapnya dengan ngeri. Master? Kamu adalah master? Recha tersenyum pada mereka hingga mereka bergidik ketakutan. Bawa mereka untuk dihukum, mereka terlihat putus asa. Seharusnya master mencari Christian si pelaku utama, kenapa malah datang mencari kami? Christian berjanji akan melindungi kita, namun sekarang, sepertinya dia belum tahu kita ditangkap. Tentu saja Christian tidak tahu Theo dan lainnya ditangkap. Dia bertanya-tanya kenapa Theo dan lainnya tidak datang mencarinya beberapa hari ini. Sekarang semua energinya dicurahkan pada Master. Namun, beberapa hari telah berlalu. Master tidak mengambil tindakan apapun, bahkan tidak berniat menyerangnya atau memberi peringatan. Ini membuat Christian bersemangat. Dia mengira Master takut dan tidak berani menyerang dirinya. Apalagi, pertarungan dua dewa perang jarang terjadi dalam sejarah. Jadi, sangat wajar Master ketakutan. Master saja takut padanya, lalu untuk apa dirinya takut pada Recha, murid Master? Sampai sekarang, Christian masih marah begitu mengingat penghinaan yang dialami di Tomota Group. Dendam ini harus dibalaskan, sekalian biarkan Dewa Perang Christian menjadi lebih terkenal. Christian pergi ke Tomota Group, saat ini, Recha sedang kesal. Untuk memancing Raja Bloody keluar, dia berpura-pura menyamar menjadi orang cacat dan tidak membalas tindakan Christian. Namun, Raja Bloody tidak kunjung keluar, bahkan tidak menunjukkan jejak. Recha terdiam dan tidak berdaya. Tampaknya apa yang dia lakukan beberapa hari ini sia-sia. Lebih baik klarifikasi fakta sesegera mungkin, jangan sampai citra yang buruk itu membekas di hati rakyat. Ketika sedang memikirkan ini, tiba-tiba ada ketokan pintu di kantor Tokia.
kemudian terdengar suara omelan Christian. Recha menyeringai ketika dirinya sedang memikirkan cara untuk memberi Christian pelajaran. Christian malah datang mencarinya. Recha bangkit dan pergi ke sebelah. Christian menendang pintu dan mengancam Tokia, "Mans Recha, minta dia keluar sekarang juga." Tokia tahu Recha ada di sebelah. Dia tidak takut sama sekali dan malas berbicara dengan Christian. "Sialan, aku sudah cukup menghormati kamu ya," teriak Christian. "Teman-teman, hancurkan. Aku tidak percaya dia tidak akan keluar." Bawahan Christian segera menghancurkan kantor. Namun saat ini, sepasang kaki besar tiba-tiba menendang punggung Christian hingga terbang keluar. Tidak perlu diragukan lagi pemilik kaki itu adalah Reka. "Tokia, kamu baik-baik saja, kan?" tanya dia berjalan ke sisi Tokia. "Aku baik-baik saja," jawab Tokia tanpa sadar memegang perut. "Reka, wuik, aku terkejut, wuik, aku mau minum di sebelah." Tokia mulai mual. Bab 1075, Reaksi Morning Sickness Tokia. Recha masih belum tahu Tokia sedang hamil. Apakah dia terkejut sampai ingin muntah, atau Tokia jijik pada Christian? Christian yang ditendang sangat marah. Sekarang, dirinya adalah dewa perang Christian. Kenapa orang ini berani menyerangnya? Jika berita ini tersebar keluar, mau taruh di mana wajahnya? Sialan, harus kubunuh Recha hari ini. Terakhir kali Christian diserang diam-diam, ditambah kekuatannya lemah, makanya ia kalah dari Recha. Namun sekarang, Christian sudah berlatih sihir Kunlun tingkat ke-7, tepatnya tingkat Dewa Perang. Dia tidak perlu lagi takut pada Recha. "Recha, sombong sekali kamu," ujar dia menggertakkan gigi pada Recha. "HMPH, gurumu saja tidak berani menyerangku. Beraninya bajingan sepertimu menyerangku." Sampai sekarang Christian masih belum tahu bahwa Recha adalah master. Dia menganggap Recha hanyalah salah satu murid master. "Tidak berani menyerangmu," cibir Recha. "Dia hanya tidak mau repot-repot menyentuhmu." "Sialan, aku yang sekarang berbeda dengan dulu," teriak Christian dengan marah. "Aku sudah berlatih sihir Kunlun tingkat ke-7. Kekuatanku berada di tingkat Dewa Perang. Membunuh kamu hanyalah seperti membunuh serangga. Baru sihir Kunlun tingkat ke-7 sudah berani memamerkannya?" cibir Recha. "Dasar tidak tahu malu, kamu cari mati." Christian meraung marah dan bergegas menyerang Recha. Recha tetap berdiri di tempat dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya siap untuk bertarung. Christian semakin marah melihat gerakan Recha. Recha siap menyambut serangannya dengan satu tangan. Betapa Recha sangat meremehkan dirinya. "Sialan, jika hari ini aku tidak mematahkan kaki dan tangan orang ini, aku tidak bermarga Asteris." Kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan. Kreak, 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 kreak. Begitu bertarung, suara renyah bergema di kantor, kemudian pertarungan berhenti. Detik berikutnya, Christian tiba-tiba ambruk, sedangkan Recha masih berdiri kokoh di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Christian menundukkan kepala melihat kaki dan tangannya yang dipelintir ke sudut yang aneh. Dia ingin menggerakkan kaki dan tangannya tetapi tidak bisa sama sekali. Ditambah dengan rasa sakit yang luar biasa yang terus-menerus mengikis otak, akhirnya Christian sadar kedua tangan dan kakinya patah. Dia enggan mempercayai semua ini. Jeritan memilukan bergema di kantor cukup lama. Bukan hanya rasa sakit, tetapi juga ketakutan. Recha hanya menggunakan satu tangan untuk mematahkan kaki dan tangan Dewa Perang Christian. Mustahil, bagaimana dia melakukan ini semua? "Aku adalah Dewa Perang Christian yang sudah berlatih sihir Kunlun tingkat ke-7. Kenapa aku berakhir tragis di depan Recha? Apakah aku terlalu lemah?" Tidak, Recha yang terlalu kuat. Murid-murid master sangat kuat. Lalu bagaimana dengan master? Benar kata Recha, master bukan tidak berani menyerangnya, tetapi tidak mau repot. Satpam yang datang mendengar berita itu langsung terbelalak melihat pemandangan ini. Mereka merasa diri mereka makan gaji buta di perusahaan. Bos mereka sangat kuat, untuk apa mempekerjakan mereka para satpam? "Bawa tahanan yang kamu tangkap beberapa hari yang lalu," ujar Recha.
Baik, Satpam segera membawa Theo dan lainnya. Theo menggigil ketakutan melihat Christian yang cacat. Sialan, bukankah Christian sudah menjadi dewa perang? Kenapa dikalahkan? Dia bilang ingin melindungi kami, tampaknya itu hanya bualan belaka. Christian tercengang ketika melihat Theo dan lainnya. Pantas saja beberapa hari ini tidak menemuinya. Ternyata ditangkap Reca. Sudah berakhir semua ini. Theo dan lainnya pasti mengatakan yang sebenarnya.